Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isya dengan NIM 210304502026, kelas Administrasi Kesehatan B, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep perencanaan dalam kesehatan. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisis Kebijakan Kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Fajriah Istiqomah SKM MKes. Baik, langsung saja definisi perencanaan. Menurut Billy Egois dan Asrul Aswar, perencanaan adalah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan yang tersedia dan dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Dan menurut Le Breton Asrul Aswar, perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi masa depan. Selanjutnya, urgensi perencanaan. Yang pertama, tanpa rencana tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Kedua, tanpa rencana tidak ada pedoman atau pemborosan. Yang ketiga, rencana adalah dasar pengendalian. Dan yang keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan proses manajemen. Selanjutnya, unsur-unsur perencanaan. 1. What, apa. 2. Why, mengapa. 3. Where, di mana. 4. When, kapan. 5. Who, siapa. Dan 6. How, bagaimana. Prinsip perencanaan. Pertama, menggunakan pertimbangan sistematis dan objektif. Yang kedua, penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka. Dan yang ketiga, proses berkesinambungan. Syarat perencanaan. 1. Tujuan harus jelas. 2. Uraian aktivitas yang lengkap. 3. Jangka waktu pelaksanaan jelas. 4. Job description harus jelas. 5. Faktor pendukung dan penghambat. 6. Mencantumkan standar untuk mengukur keberhasilan. 7. Berpedoman kepada sistem yang berlaku. 8. Simpel. Dan yang ke-9 fleksibel. Adapun ciri-ciri perencanaan. Yang pertama, bagian dari sistem administrasi. Yang kedua, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Keempat, mampu menyelesaikan masalah. Kelima, mempunyai tujuan. Dan yang keenam, bersifat mampu kelola. Keuntungan perencanaan. Yang pertama, perencanaan akan menyebabkan terciptanya aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara teratur. 2. Akan menghilangkan pekerjaan yang tidak terlalu produktif. 3. Dapat mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena perencanaan ditetapkan berbagai standar. Dan yang keempat, memberikan landasan pokok fungsi manajemen, terutama fungsi pengawasan. Adapun kelemahan perencanaan yaitu 1. Memiliki keterbatasan mengukur informasi dengan fakta di masa yang akan datang dengan tepat. 2. Perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Ketiga, memiliki hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu hasil yang akan dicapai. Keempat, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Dan yang kelima, perencanaan menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Adapun proses perencanaannya itu 1. Dimulai ketika kepala organisasi membuat rencana organisasi keseluruhan dengan menentukan misi dan tujuan strategis. Kedua, menerjemahkan rencana dan sasaran strategi. 3. Kepala organisasi menjabarkan faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Keempat, menetapkan tujuan abadi dan perencanaan krisis yang diperlukan. Kelima, kepala organisasi secara rutin mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan SMART. Pertama, spesifik adalah harus benar-benar dan jelas. Yang kedua, measurable, terukur. Yang ketiga, appropriate, dapat dicapai. Keempat, realistik adalah relevan. Yang kelima, time bound,
berbatas waktu. Manfaat perencanaan atau fungsi perencanaan. Pertama, memuat garis-garis tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 2. Perencanaan berfungsi sebagai petunjuk bagi setiap anggota. 3. Perencanaan merupakan proses yang terus-menerus. Keempat, berfungsi sebagai alat pengendali. 5. Menjamin penggunaan dana yang tersedia secara efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah perencanaan yaitu 1. Analisis situasi, 2. Identifikasi masalah, 3. Teori evaluasi. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan jenis data atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan. Data kesehatan yang dibutuhkan dalam analisis situasi. Pertama, data tentang penyakit dan kejadian sakit. 2. Data kependudukan. 3. Data potensi organisasi kesehatan. 4. Keadaan lingkungan dan geografi. 5. Data sarana dan prasarana. Selanjutnya, proses pengumpulan data untuk analisis situasi. Pertama, mendengarkan keluhan masyarakat. 2. Membahas langsung masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan bersama tokoh masyarakat. 3. Membahas program Kesmas di lapangan bersama petugas kesehatan. 4. Membaca laporan kegiatan program kesehatan pada pusat pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, mempelajari peta wilayah, sensus penduduk, hasil survei, program kesehatan sebelumnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, laporan kegiatan dari program kesehatan. 2. Surveillance epidemiologi. 3. Survei kesehatan khusus. 4. Hasil kunjungan lapangan supervisi. Selanjutnya, teori evaluasi. Pertama, input atau masukan, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan. Kedua, proses, kegiatan yang dilakukan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Ketiga, output atau keluaran, produk atau jasa yang dihasilkan dari proses. Selanjutnya, outcome atau hasil, dampak langsung dari keluaran terhadap penerima manfaat. Dan yang terakhir, impact atau dampak jangka panjang dari hasil terhadap penerima manfaat dan lingkungan. Selanjutnya, langkah monitoring dan evaluasi. Yang pertama, penilaian kesiapan. 2. Menyepakati luaran. 3. Memilih indikator kunci. 4. Menetapkan indikator awal. 5. Perencanaan target. 6. Pemantauan hasil. 7. Penggunaan informasi evaluasi. 8. Melaporkan temuan. 9. Menggunakan temuan. Dan yang ke-10, menjaga kelangsungan sistem MONEF. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.